Kota Malang memiliki masyarakat yang berpikir kritis, lugas, dan ekspresif. Oleh sebab itu, sudah menjadi kewajaran apabila hubungan masyarakat dengan pemerintah harus dibangun dengan koneksi dua arah serta transparan dan menjunjung tinggi akuntabilitas. Pemerintah memulai program dengan pembangunan fasilitas publik yang memang dibutuhkan, serta harus menjadi solusi bagi masyarakat pengguna. Penerimaannya sangat senang warga sini. Jauh berbedanya, sangat jauh. Mungkin arus mobil-mobil yang dulu itu macet di sini ini tempat macet dulu. Kita saja mau masuk ke gang itu sulit, hampir 1/4 jam kalau waktu pagi sama sore itu. Kalau sekarang langsung masuk enak. Ya warga lalu lalang itu lebih bebas. Warga ini sangat mendukung mulai dari keamanan kan jadi enak. Polsek dekat, kecamatan dekat. Wah enak sudah sini, komplit. Mungkin kalau di sini nanti sudah ada kegiatan-kegiatan perekonomian ini kan banyak di rumah-rumah malah buka warung. Kalau mungkin tambah dibangun bawahnya nanti kan tambah bagus. Pemerintah menyiapkan ASN yang kompeten guna menciptakan institusi pemerintahan yang berakhlak, mumpuni, dan berjiwa melayani. Manfaatnya jadi efisiensi karena dari satu tempat ini udah ada semua gitu, bisa ngurus KTP, SIM. Jadi nggak perlu jauh-jauh untuk ke sana kan di sini udah banyak, udah tersedia semuanya. Untuk menopang akses kesehatan bagi masyarakat secara optimal, pemerintah Kota Malang menyiapkan dana PBID sampai dengan 150 miliar rupiah, serta mendorong pembangunan fasilitas kesehatan yang inklusif. Nama saya Kartina. Saat itu saya belum mempunyai PBID atau BPJS Mandiri. Anak saya menjalani operasi usus besar di salah satu rumah sakit swasta di Kota Malang. Saat itu anak saya meninggal. Dan saat meninggal, rumah sakit tidak bisa memberikan biaya keringanan. Saya harus mencari uang yang jumlahnya puluhan juta. Ternyata kesehatan lebih penting. Setelah itu saya mengajukan untuk PBID. 6 bulan ke depan akhirnya saya menerima bantuan iuran PBID. Jadi kita tidak merasa khawatir. Fasilitas pelayanan kesehatan pun pelayanannya juga bagus seperti BPJS Mandiri dan untuk pasien swasta. Saat itu memang suami saya menderita asma akut. Terus malam hari langsung saya berangkatkan ke rumah sakit tanpa membawa rujukan karena kegawat daruratan. Akhirnya di sana masuk di UGD, saya diberi kemudahan dari rumah sakit. Suami saya dinyatakan dirawat di rumah sakit sampai sehat. Sampai memang benar-benar sembuh. Kesadaran masyarakat untuk menurunkan angka stunting dilakukan dengan program sinergi antar warga dengan tenaga kesehatan sekitar. Tim pendamping keluarga namanya TPK. Jadi TPK ini dibentuk di 2021 di masing-masing kelurahan. Jadi di masing-masing RW itu ada tim pendamping keluarga. Sampai saat ini sudah terbentuk 650 tim pendamping keluarga yang ada di Kota Malang. Tim pendamping keluarga ini melakukan edukasi kepada 3 sasaran. Yang pertama adalah Catin, calon pengantin, untuk melakukan download LCMIL, aplikasi LCMIL, elektronik siap nikah dan hamil. Kemudian juga pendampingan kepada ibu hamil. Kemudian yang ketiga adalah pendampingan kepada ibu pasca melahirkan. Dan ibu baduta. Ibu baduta itu adalah ibu yang mempunyai balita di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun. Di Kampung KB. Kalau dulu namanya Kampung Keluarga Berencana, sekarang berubah menjadi Kampung Keluarga Berkualitas. Itu ada namanya program Dahsat, Dapur Sehat Atasi Stunting. Kita bersinergi dengan teman-teman nutrisionis dari Puskesmas untuk memberikan jadwal menu. Kita kirim 3 kali sehari. Kebutuhan warga akan akses pendidikan yang tinggi mendorong pemerintah Kota Malang menyiapkan program beasiswa pendidikan sebesar 12 miliar rupiah
agar anak-anak Kota Malang berkesempatan meraih pendidikan yang lebih tinggi. Thema Freizeit. Ich bin Ingenieur von Beruf. Aku di UM ini prodi bahasa Jerman, S1 pendidikan. Kemudian di kampus ini jadi ikut organisasi, yang KM itu KM Kerohanian Kristen, satunya lagi itu himpunan mahasiswa jurusan. Beasiswa itu aku dapat setelah ada pengumuman SNM kayak gitu. Khusus untuk siswa-siswi yang memang kurang mampu dalam hal ekonomi, tapi juga berprestasi kayak gitu. Dari beasiswa tersebut saya bisa membeli kayak alat tulis, kemudian tas, sepatu, membayar SPP, biaya tahunan, kemudian LKS. Intinya kayak keperluan sekolah gitu. Terbantu sekali karena untuk yang kayak terakhir ini ada biaya tahunan sebesar 700.000. Kan nggak bisa ya dapat uang kayak instan gitu. Tapi saya bisa memanfaatkan beasiswa tersebut untuk membayar. Setiap 3 bulan sekali itu ditransferi uang. Terus kami disuruh mempertanggungjawab ini tuh uang sekian kayak gitu. Kemudian buat laporan pertanggungjawaban, nota-nota, foto barang, terus kumpulin di Kesra di Balkot. Buat nambah-nambah buku, aku ikut organisasi beli kaos-kaos acara, kemudian uang bensin kayak gitu. Terus alat tulis, ini laptop ini juga dari sini. Ini semua kayaknya dari ini ya, dari pemerintah ya. Ini printer, laptop, ke cover dari dana ini kayak gitu. Kalau misal beasiswa ini bisa lanjut sampai kuliah, bisa lanjut untuk kuliah. Tapi kalau memang untuk beasiswanya memang nggak bisa lanjut untuk kuliah, agak sulit sih untuk kuliah. Tapi tetap semangat. Rencanaku setelah S1 ini maunya nyoba beasiswa lagi untuk pergi ke sana gitu, pergi ke Jerman. Harapanku setelah misalkan aku keterima di Jerman gitu, aku balik ke Indonesia itu aku kasih sesuatu gitu loh. Pemerintah ngasih aku beasiswa. Berarti ke depan aku harus bisa nih ngasih beasiswa ke adik-adikku kayak gitu. Ich wohne in der Nachlassgasse in Malang. Ich bin in meiner Stadt bis sehr schön und gut. In meiner Stadt Malang hat viele gute. Upaya pembangunan tersebut sebagai instrumen untuk peningkatan ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, revitalisasi pasar menjadi salah satu program yang dicanangkan agar masyarakat makin mudah dan nyaman melakukan transaksi ekonomi di pasar rakyat. Beberapa pedagang mengharapkan pasar ini gimana bisa bersih. Karena dulu konsepnya pasar ini kan masih konsep lama, akhirnya kebocoran, terus kotor, sampah nunggu numpuk baru diambil Mas. Banyak PKL itu yang menaruh dagangan di jalan-jalan. Pembeli itu kalau mau berbelanja sangat terganggu. Pasar harus distandarkan melalui SNI. Akhirnya di tahun 2018 baru mendapatkan sertifikasi SNI. Setelah direvitalisasi, ventilasinya terlihat lebar dan udaranya sangat bagus. AC jalannya luas, fasumnya ada semua, sudah pakai troli dengan fasilitas wastafelnya ada, dengan toiletnya sekarang sudah bagus semua standar, ada ipalnya juga. Belanja di Rorojowo tidak harus bawa uang cash, hanya bawa HP, pembayaran pakai QRIS bisa. Ada web Pasar ID juga. Belanja dari rumah bisa. Dan mungkin untuk pelanggan sendiri mungkin sekarang lebih terbantu dengan adanya program-program yang kayak revitalisasi pasar, terus program digital pasar kayak semacam pakai QRIS itu mungkin bagi pelanggan mungkin membantu sekali. Yang paling simpel aja mungkin kayak pembayaran kan bisa lebih simpel lah, nggak usah kembali atau gimana. Dari kalangan muda juga ibu-ibu rumah tangga banyak ke sini. Kalau weekend atau pas tanggal merah hari libur gitu. Banyak gitu. Mungkin kadang dari luar kota juga banyak. Saya sudah kurang lebih 15 tahun belanja di Pasar Orojowo. Awalnya saya ikut mama berbelanja di sini. Setelah itu, setelah pasar direnovasi, pasar semakin bersih dan sangat nyaman untuk berbelanja di Pasar Orojowo ini. Kami sebenarnya dari Banjarmasin, baru kali ini ke Pasar Orojowo. Tapi saya lihat Pasar Orojowo-nya bagus, bersih, sangat bersih saya lihat. Iya, dan saya senang belanja di sini.
Kita ini biasanya kalau membangun gedung itu kan barang mati. Kita bangun selesai, lah orangnya, SDM-nya pedagang itu dibenahi juga. Akhirnya muncul Sepasar Pedas. Jadi Sekolah Pasar Pedagang Cerdas sudah masuk nominasi 40 top Indonesia, Mas. Terkait dengan kebersihan, kita mendatangkan dari Dinas Kesehatan. Terkait dengan hukum, kita mendatangkan dengan Satpol PP. Kita terkait dengan kejaksaan, kemarin kita jaksa juga masuk pasar. Dengan jumlah UMKM Kota Malang yang hampir mencapai 80.000 UMKM, membuat pemerintah Kota Malang aktif melakukan pendampingan agar UMKM Kota Malang terus mampu bersaing di pasar global. Apalagi dengan angka PAD Kota Malang yang hampir mencapai 1 triliun rupiah, membuktikan ekonomi kerakyatan menjadi pondasi utama perekonomian Kota Malang. Kalau untuk pertumbuhan UMKM sebenarnya di Malang Kota ini sudah sekitar 13 ribuan, Mas. Jadi kalau UMKM yang terdata ya, tapi kalau untuk yang aktif kebetulan anggota kami, Baking Lover kita sudah punya anggota 385 orang, kurang lebih, tapi anggota kami yang di AUSI itu sekitar 2.000 orang. Kalau untuk keterkaitan pemerintah di sini kan pendampingan dan pembinaan. Untuk pelaku bisnis seperti saya, pelaku bisnis kecil ya, kita masih mulai dari kecil tidak mengerti apa-apa. Yang jelas itu perizinan. Dari segi perbaikan kualitas produk, dari segi packaging itu benar-benar dilatih sama pemerintah. Mungkin banyak sekali bantuan alat-alat juga dari pemerintah dan dibantu pemasaran dengan pameran-pameran itu sampai di luar kota, luar negeri. Mungkin itu yang dikerjakan. Kalau untuk 3 tahun kemarin kami 100-200% Mas per tahunnya. Itu per tahunnya 100-200%. Kami berharap ada satu pusat tempat oleh-oleh di Malang Kota untuk menampung produk-produk teman-teman untuk bisa didisplay dan dijual, dipasarkan dan didukung sama teknologi digital marketing itu. Kalau untuk fasilitasi dari pemerintah, memang yang paling banyak kita laksanakan sebagai program ya, Mas. Kayak yang barusan ini kita ada sertifikasi digital marketing dari Disporapar, kemudian ada sertifikasi IT, website dari Disperin, kemudian dari Kominfo juga ada beberapa kali support kita gitu ya, pemberitaan media, mengangkat teman-teman startup. Ekonomi kreatif berbasis digital juga menjadi prioritas karena Kota Malang telah ditasbihkan menjadi kota aplikasi digital. Kalau existing di Kota Malang sendiri terutama ya kita berawal dari 2017 ya, pada waktu itu kita ada ICCC, ada uji petik dan sebagainya yang akhirnya menobatkan Kota Malang sebagai kota aplikasi. Lambat laun sampai tahun 2022 ini alhamdulillah tumbuh pesat gitu ya. Walaupun memang tidak sesignifikan dari beberapa tahun sebelum pandemi karena memang ya faktor pandemi itu membuat agak menurun secara kuantitas. Sebelum ada MCC itu kan memang terutama di sektor digital kan kita ada simpul-simpul nih Mas. Ada simpul-simpul masing-masing yang sudah hidup gitu kan. Jadi sebenarnya tanpa MCC pun teman-teman di industri ini masih sangat aman gitu kan. Tapi dengan adanya kehadiran dari MCC ini gitu kan, harapannya memang di satu ruang tersebut akan jadi centralized gitu kan dari seluruh subsektor. Harapannya memang MCC itu bukan menutup simpul-simpul yang sudah ada, tapi dia bisa menjadi jaring. Dengan adanya MCC bisa lebih besar lagi, bisa lebih ketata, lebih cepat lagi ekosistemnya. Kota Malang terus berbenah untuk memperindah wajahnya dan juga meningkatkan masyarakatnya. Pemerintah yang transparan serta amanah bergandengan dengan masyarakat yang berpikiran kritis menjadikan Kota Malang siap untuk mengarungi perkembangan zaman dengan penuh harapan.